Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes amat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menikmati banyak sekali nikmat di dalam Islam, sehingga pagi ini kita bisa bersilaturahmi di Bait Allah yang mulia ini. Kita sudah banyak menerima penghargaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjadi muslim ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mungkin lahir di keluarga muslim, alhamdulillah sudah banyak sekali pahalanya ya pasti ya. Dari kecil sudah menumpuk pahala nih. Nah, saya dari kecil dikafirkan, Bu, sama orang tua saya. Ya, sampai lupa perkenalan nih. Nama saya Donditan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal di media sosial. Tan itu marga saya. Ya. Tan itu marga ya. Marga itu kalau bahasa Cinanya se. Jadi saya Dondi Setan. Setan Ibu ya, bukan seton, Bu. Alhamdulillah, saya juga lahir muslim seperti bapak-bapak di sini dan Ibu. Setiap manusia yang lahir muslim, ya. Karena kita tahu setiap manusia yang lahir fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri, orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang lahir di keluarga muslim, tenang, jalan terus sebagai muslim. Saya dulu lahir di keluarga yang bukan Islam. Nah, jadi saya dikafirkan sama orang tua saya. Saya menjadi Kristen ya. Di hadis itu kita juga membaca bahwa setiap manusia yang lahir adalah fitrah. Tetapi dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani karena orang tuanya. Ketika orang itu nanti mengenal Islam, sampai bahkan dia menerima Islam dan akhirnya sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya orang tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah kembali menjadi muslim. Ini mohon maaf ya Pak ya, kalau saya banyak menghadap ke sini ya Pak ya, karena lebih banyak ibu-ibunya di sini kayaknya. Ya, jadi memang kenapa ya ibu-ibu yang lebih banyak hadir di masjid ya? Itu rata-rata masjid yang saya lihat begitu ya, kenapa ya? Oh, karena bapak-bapaknya cari nafkah ya Bu ya. Oh, aduh, jangan suzon dulu ya Bu ya. Cari nafkah buat ibu-ibu juga gitu. Nah, ibu-ibu yang mencari ilmu di masjid untuk siapa? Untuk dibagikan ke keluarganya ya, untuk dibagikan ke anak-anaknya, ke saudara-saudaranya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu, kalau yang sering duduk di sini memberi pengajian itu pasti memberikan pengajian lebih banyak, lebih dalam tentang Islam, tentang fikih, tentang akidah, gitu ya. Ini masjidnya manggil saya, nggak tahu nih salah apa enggak nih manggil saya nih. Kalau saya, bidang saya itu adalah mempelajari tentang kristologi. Pernah dengar Bu kristologi? Pernah dengar Bu kristologi? Pernah dengar Pak? Apa tuh kristologi itu? Apa Pak kristologi Pak? Itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di agama Nasrani. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam? Mereka mengenal dengan nama Yesus Kristus. Pernah dengar ya Bu ya? Ada yang pernah datang nggak Bu ke rumah memperkenalkan atau memberi buku atau brosur atau pamflet yang ada kata-katanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Ada yang pernah begitu? Rumahnya didatengin? Ada? Belum ada ya?
Alhamdulillah. Bapak-bapak pernah ada yang rumahnya didatengin sama yang mengaku dari gereja apa, bawa buku, bawa pamflet, bawa brosur, yang katanya mau mengabarkan kabar keselamatan gitu. Pernah Pak? Ada yang begitu? Ada ya? Berarti Bapak Ibu pernah dengar masih ada upaya pemurtatan berarti? Masih ada? Yang datang-datang mungkin yang di Car Free Day, mungkin yang di lapangan parkir, ada yang khotbah, ada yang ceramah, ada yang kasih brosur. Ada ya? Gitu ya? Masih ada ya? Nah, kalau masih ada, makanya saya mempelajari akidah mereka. Saya mempelajari sejarah mereka, ya. Tetapi tujuannya belajar ini bukan untuk menjadi Nasrani, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita yakin dengan akidah kita yakin dengan iman kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah dimurtadkan, ya. Kenapa saudara-saudara kita yang Nasrani kok getol banget gitu ya, ngajak-ngajak orang masuk gereja, ngasih bantuan, ngasih sembako gitu ya. Benar, pernah dengar kan? Apalagi kalau ada bencana alam ya. Baik nggak mereka? Baik nggak mereka? Baik, mereka baik. Tapi mereka ngajak-ngajak kita untuk ikut agama mereka, misionaris ya. Nanti ada dua macam nih. Ada yang evangelis, ada yang misionaris. Nah, kalau yang evangelis dia bawa gereja, artinya bukan manggul gereja, bukan. Artinya dia membawa nama gereja dari gereja tertentu, melakukan misi di suatu daerah, misalnya memberi bantuan, sembako dan lain-lain, misalnya dalam bencana alam, tapi kemudian dia menarik orang untuk masuk gereja. Kalau misionaris beda lagi. Kalau misionaris mereka sendiri menyelusup kemana-mana, bisa ke kampung-kampung, bisa nanti ke desa-desa. Untuk apa? Untuk mencari orang. Nah, bukan untuk setor ke gereja, tapi untuk dijadikan misionaris lagi. Jadi kayak MLM gitu lah, makin banyak ke bawah gitu ya, jaringannya gitu. Nah, bahaya nggak Bu upaya-upaya begitu? Nggak boleh ya. Jadi ada hukum ya, ada produk hukum dari pemerintah, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu tidak boleh. Kalau kepada orang-orang yang belum beragama boleh nggak? Boleh ya. Misalnya kepada orang-orang suku pedalaman misalnya, yang belum kenal agama, boleh nggak? Boleh. Kita juga begitu nggak? Kita juga begitu. Dai-dai kita ke pedalaman menemui orang-orang yang belum beragama, kita ajarkan agama Islam, kita ajarkan peradaban, sehingga banyak juga orang yang masuk Islam dari orang-orang yang belum beragama. Kita kenal ada Ustadz Sabun, pernah dengar nggak Ustadz Sabun? Ya, yang di Papua sana, berdakwahnya pakai sabun gitu. Jadi orang-orang yang belum kenal sabun dikasih sabun untuk mandi. Gara-gara itu banyak yang masuk Islam, ribuan bahkan ya. Itu boleh kalau untuk orang-orang yang belum beragama. Tapi kalau orang-orang yang sudah beragama, didatengin rumahnya, diketok-ketok, selamat sore, selamat siang, kami dari tim ini mau memberitakan kabar gembira gitu, atau kabar keselamatan gitu. Biasanya kalau ibu-ibu dengar begitu kan seneng ibu ya, kabar baik gitu. Biasanya kalau dengar begitu kan pasti, wah ada apa nih gitu kan. Nah, juga karena budaya bangsa Indonesia, dan juga karena memang adab umat Islam ketika menerima tamu, kita tidak boleh suudzon, kita harus berhusnuzon, apalagi kita diajarkan untuk memuliakan tamu. Jadi tamu siapapun yang datang kita coba layani dengan baik, ya, karena memang itu ajaran Islam gitu. Tapi ketika mereka memberikan brosur, mengajak kita untuk masuk agama mereka, nah itu kan yang harus kita bisa tolak. Cuman nolaknya orang kan beda-beda. Mungkin ada bapak-bapak yang nolak silakan pergi kalau dia mau pergi. Nanti dia ngotot nih. Nanti ada lagi yang menolak dengan apa? Dengan gagang sapu misalnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Ada juga ibu-ibu biasa pegang sapu, didatengin misionaris, diangkat begini. Nah,
Misalnya nanti ada yang foto nih, ibu-ibu lagi pegang angkat gagang sapu, yang satu pegang brosur. Yang salah yang mana, Bu, kira-kira? Yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Orang lihat yang pegang gagang sapu yang salah, gitu kan? Nah, makanya kita perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar sampai mendetail, tidak perlu belajar sampai istilahnya harus bagaimana tahu semua, tidak. Tapi yang penting akidah kita, ya, akidah umat Islam kita harus dibentengi, harus dijaga. Yang paling penting apa? Anak-anak kita, ya. Anak-anak kita yang usia remaja itu sangat-sangat rentan. Untuk apa? Untuk ditarik ke mereka. Banyak nggak, Bu, anak-anak muda yang dimurtadkan? Banyak. Saya sudah sering berapa kali ya menerima tamu, anaknya sudah murtad, sudah masuk gereja, sudah dibaptis. Ketemunya di mana sama pendeta? Cuma di depan minimarket. Di depan minimarket, keluar ketemu pendeta, diajak gereja, nggak lama dibaptis. Coba gimana? Nah, berarti kita sebagai orang tua, kalau sampai begitu, berarti kita kurang menanamkan atau membentengi akidah mereka, betul kan? Kita kurang pengawasan, mungkin juga kita kurang kasih sayang, mungkin juga kita kurang perhatian kepada anak-anak kita. Ini yang harus diperhatikan. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita lupa memperhatikan anak kita. Ketika anak kita sudah murtad, baru kita nangis bombay. Kan sayang gitu ya. Dan tidak mudah kalau orang sudah murtad untuk kembali lagi, tidak mudah. Yang saya perhatikan, yang sering saya hadapi, rata-rata ketika orang sudah murtad, mereka sudah merasakan nyaman di sana. Nyaman ya, Bu, ya, saya bilang ya. Itu sulit untuk kembali. Kalau orang tidak menggunakan akal dan pikiran, akan sulit kembali. Kenapa? Karena memang di gereja itu, ya, di tempat saudara-saudara kita yang Kristen atau Nasrani itu, sistem kekeluarganya tuh bagus, ya. Sistem kekeluarganya tuh dijaga gitu, ya. Nah, saya pengen nanya nih, ketua DKM di sini mana? Ketua DKM-nya? Oh, lagi keluar ya. Ada anggota DKM di sini? Anggota DKM ada ya? Siapa? Ada nggak? Ibu-ibu ada yang jadi anggota DKM? Bapak-bapak? Nggak ada ya? Saya pernah diundang ke sebuah masjid yang besar di daerah Pasar Minggu. Ya, saya tidak usah sebutin nama masjidnya. Imamnya bekas imam masjid di Amerika Serikat. Oh, keren ya? Keren dong, saya bilang. Masjidnya besar, jamaahnya banyak. Dan masjid itu punya sertifikat ISO 9000. Pernah dengar, Bu? Tahu ya? Sertifikat mutu. Berarti mereka menjalankan organisasi masjid itu dengan standar mutu. Wah, keren. Standar mutunya internasional ya kalau ISO ya. Saya acungin jempol ke masjid itu ya, ke DKM-nya, ke imamnya, saya acungin jempol. Wah, keren. Saya baru kali ini lihat ada masjid, ada sertifikat ISO-nya. Wah, keren bener. Tapi ketika saya tanya, Pak, punya nggak Pak database jamaah masjid ini? Gitu. Nggak ada. Loh, ini kan masjid di belakangnya kan komplek nih. Pasti kan banyak orang komplek yang beribadah di masjid itu. Saya tanya, Pak, punya nggak database jamaah yang di kompleks ini? Nggak usah jauh-jauh dah, yang di komplek ini. Nggak ada. Bandingkan dengan gereja. Di setiap gereja itu pasti punya database orang yang pernah datang ke situ. Ya, bahkan mereka kunjungi ke rumahnya. Kalau ada yang sakit dibesuk, kalau ada yang kurang dibantu. Bayangin, kita begitu nggak DKM kita? Kita mengenal nggak jamaah kita? Kita tahu nggak jamaah kita kalau lagi ada yang susah? Kita tahu nggak jamaah kita kalau lagi ada yang nggak datang gitu? Kan kita kan 5 kali dalam sehari ya sholat ya. Kita pasti tahu nih bapak-bapak yang rajin datang sholat ini, kita pasti tahu jamaah apa DKM pasti tahu kan. Kalau ada satu yang nggak datang, kita mikirnya apa? Oh, mungkin ketiduran, oh mungkin bekerja, oh mungkin ada masalah apa. Tapi DKM tidak pernah mendatangi atau misalnya silaturahmi, misalnya bertanya bagaimana seperti halnya mereka. Mereka sangat bagus, sangat-sangat diperhatikan. Jadi mereka tuh seperti kawanan domba
yang kalau ada dombanya yang minggir sedikit, mereka langsung buru-buru tangkep, jangan sampai lari. Ya, kalau ada anggota mereka yang kira-kira sudah sekali nggak datang, didatengin rumahnya. Gitu. Kita begitu nggak? Gitu. Hah? Oh, bapak-bapak geleng-geleng kepala, ibu-ibu juga ada yang geleng-geleng kepala. Jadi kita mayoritas, tapi kayak kita masing-masing ya Bu ya. Terserah mau ke masjid nggak masjid gitu ya. Mungkin tidak seperti zaman Nabi ya, mungkin tidak juga seperti di daerah-daerah yang terpencil, yang mana kita mengenal pribadi-pribadi gitu ya. Kalau ada yang kenapa-napa kita langsung kenal. Mungkin karena banyak, jadi kita masa bodoh gitu ya. Tetapi sebenarnya kan bisa diorganisasi oleh DKM masjid, gitu kan? DKM masjid ini mungkin kalau perlu orangnya diperbanyak supaya bisa mengenal jamaahnya masing-masing. Memang betul, itu kekurangan masjid. Kelebihan masjid ada nggak? Ada. Kelebihan masjid kita mengikuti syariat nabi-nabi yang sudah disempurnakan oleh Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam enaknya apa? Ketika saya baru menjadi Muslim kembali, saya kemana-mana mau sholat gampang. Ada masjid tinggal masuk sholat, bebas gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa Bu, ya gereja mereka itu ada yang disebut dengan denominasi. Apa ya, kayak sekte gitulah ya, atau cabang gitulah. Dan juga secara umumnya kekristenan kan dibagi dua, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Sebenarnya secara keseluruhan ada lagi, nanti ada Ortodoks, nanti ada Gereja Timur dan sebagainya. Tetapi yang umum kita lihat ada Protestan, ada Katolik ya. Boleh nggak orang Protestan ibadah di gereja Katolik? Boleh nggak? Boleh, bebas aja, bebas. Tapi karena cara ritualnya beribadah berbeda, orang-orang baik dari Katolik maupun dari Protestan itu masing-masing yang sudah yang sudah fanatik gitu, nggak akan mau gitu. Kalau kita ke masjid yang di seberang misalnya, ada masjid yang seberang ya, cara sholatnya sama nggak Bu? Sama. Ya kan, mau di Jawa kita lagi di rest area misalnya ada masjid, kita sholat situ, cara sholatnya sama, cara wudhunya juga sama, ada perbedaannya kecil-kecil lah ya. Mungkin sholatnya juga beda, mungkin ada yang begini, ada yang diem, nanti ada yang begini, nanti ada yang di bawah, mungkin ada yang di samping gitu ya. Tapi yang begini jarang. Tapi ada nggak Bu yang begini? Salat takbir, salat takbir, Allahu Akbar, terus tangannya begini, ada nggak Bu? Hah? Belum pernah lihat? Bapak-bapak udah ada yang pernah lihat setelah Allahu Akbar tangannya begini? Ada Bu, cuman gak di sini, di Timur Tengah atau mungkin di daerah Afrika juga ada yang begitu. Ada. Cara-cara sholat yang sedikit beda itu tidak masalah, ya. Tapi kan jumlah rakaatnya sama. Subuh sama-sama 2 rakaat, zuhur sama-sama 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Tidak ada yang jumlah rakaatnya berbeda, ya. Dan bacaan sholatnya juga mungkin pasti sama bacaan sholatnya. Yang berbeda apa nanti? Paling doa iftitah, ya kan. Nah, yang begitu-gitu tidak membedakan gitu. Tapi kalau mereka Bu, kalau di kekristenan istilahnya saja sudah beda-beda. Nanti kalau yang di Protestan kebaktiannya ya Bu ya, kebaktian nih. Itu nanti jemaat tuh bisa nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, loncat-loncat gitu. Nanti pakai live music gitu. Kalau yang di Katolik hanya pakai piano misalnya. Terus nanti kebaktiannya khusyuk, sangat-sangat teratur gitu ya. Nanti ya berbeda lah. Pakaian daripada pemuka agamanya juga berbeda gitu. Walaupun iman mereka sama, akidah mereka sama. Tetapi cara beribadahnya sangat kelihatan berbeda. Nah itu makanya ketika saya tanya, orang Protestan mau nggak ibadah di gereja Katolik? Nggak akan mau. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak mau, rata-rata orangnya nggak mau gitu. Kecuali orang yang memang ingin pindah gereja gitu, baru mereka cari gereja. Nah kembali lagi, ketika kita mengelola ya rumah Tuhan istilahnya, ini kan sama-sama rumah Tuhan nih. Gereja juga disebut rumah Tuhan, kita juga rumah Tuhan. Tapi apakah kita mengelola rumah ini
itu dengan yang namanya seperti di gereja menjaga jamaahnya. Orang Kristen kalau sudah masuk di situ didata, namanya siapa, tinggal di mana, ya misalnya kerja di mana, penghasilan berapa, itu dicatat Bu. Kenapa ditanya penghasilannya? Karena di sana juga ada yang namanya perpuluhan. Pernah dengar Bu, perpuluhan? Berapa persen Bu? 10%. Setiap tahun apa setiap bulan? Setiap bulan. Waduh, rela nggak Bu? 10% Bu? Nanti ada pendeta yang bilang, kalian duduk enak, ruangan ber-AC, ya. Kenapa? Karena 10%. Coba tuh yang 2,5% duduknya di bawah, kayak gitu. Itu ada pendeta yang begitu Bu ya, nyindir kita, nyindir. Pernah dengar Bu? Nah, gimana? Kita duduk di bawah gimana? Nggak masalah ya Bu ya, duduk di bawah nggak masalah ya. Orang datang yang diperlukan apanya? Niatnya. Niatnya untuk datang ke masjid itu niatnya ngapain gitu ya. Selain daripada kita sholat, kita juga bermajelis ilmu. Nah, kalau mereka datang itu setiap awal bulan itu pendeta pasti bacain ayat yang itu aja. Apa itu? Ayat di dalam Bible mereka yang bunyinya apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan dan ujilah aku, ya nanti akan diberkati sampai luber-luber gitu. Itu yang mereka bacakan setiap awal bulan. Awal bulan kan waktunya habis gajian ya Bu ya. Untuk mengingatkan jangan lupa bayar perpuluhan. Tapi tidak semua gereja ya Bu ya. Tidak semua gereja menerapkan perpuluhan. Dan kalaupun yang menerapkan itu juga kadang beda-beda. Ada yang tega 10% setiap bulan. Ada juga yang 10% dari penghasilan yang sudah dipotong dengan biaya hidup gitu misalnya. Sisanya baru 10%. Ada yang begitu. Nah, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mengejek ibadah dan agama orang lain, ya. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Islam juga mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain dengan damai. Kita diajarkan untuk tidak memerangi siapapun yang tidak memerangi kita, gitu ya. Nah, jadi Islam memang diajarkan untuk hidup damai. Lawang Islam aja artinya damai, gitu kan? Artinya aja damai, maksud kita cari ribut enggak. Tetapi ketika mereka mencoba mengajak orang Islam masuk ke dalam agama mereka, apa yang harus kita lakukan, Pak, Bu? Menolak. Kita harus bisa menolak karena ada aturan pemerintah yang mengatur. Aturannya apa? Nama aturannya itu adalah keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Nah, ibu-ibu catat tuh. Nanti kalau kedatangan misionaris sebutin tuh ke mereka tuh. Ini ada keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79. Anda sudah melanggar keputusan menteri ini. Bisa dibawa ke polsek nggak? Bisa. Minta tolong Pak Hansip bawa ke polsek. Itu bisa kena sanksinya. Ya. Nah, ketika kita kedatangan orang-orang seperti itu, kita harus berani menolak, ya. Karena kita juga tidak melakukan hal-hal seperti itu, ya. Sekarang apa gunanya kita belajar kristologi? Nah, gunanya adalah supaya kita mengetahui akidahnya mereka, bagaimana mereka mempercayai Tuhan mereka, bagaimana sejarah terbentuknya agama mereka, bagaimana sejarah terbentuknya kitab mereka. Tapi sebelum kita mempelajari itu, kita sendiri kan juga harus paham sejarah agama kita, ya kan? Siapa nabi kita, bagaimana Islam dulu dimulai di kota Mekah, kemudian perjalanan Nabi bagaimana, sehingga akhirnya Nabi sampai hijrah. Makanya kemarin kita merayakan apa? 1 Muharram untuk memperingati hijrahnya Nabi ya, dari kota suci Mekah ke kota Madinah. Itu adalah bagian daripada perjuangan Nabi di dalam memberikan risalah Islam kepada umat manusia.
kita sendiri umat Islam sudah tahu belum dengan sejarah kitab kita? Kita umat Islam sudah kuat belum akidah kita? Nah, jangan kita mempelajari kitab orang, tapi kita sendiri nggak tahu sejarah kitab kita bagaimana, gitu ya. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mempelajari agama orang, tapi kita tidak tahu agama kita sendiri, atau tidak kuat dengan agama kita sendiri, ya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu belum nih sejarah Quran? Harusnya sudah, ya. Sudah. Kok pada bengong ditanya sejarah Quran? Kenapa? Nggak yakin atau gimana? Nah, makanya kalau misalnya Bapak Ibu mendengar ceramah yang dari orang seperti saya berharap atau saya berpikir bahwa Bapak Ibu nih harusnya sudah paham betul dengan Qur'annya. Artinya bukan hanya paham isinya, tapi juga paham sejarahnya. Bagaimana dulu Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam selama kurang lebih 23 tahun. Nabi membacakan ayat-ayat Quran di depan para sahabatnya, kemudian sahabat-sahabat menulis di depan Nabi. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, catatan-catatan daripada sahabat itu dibuatkan mushaf, ya, dibuatkan buku. Ketika siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama, ya. Kenapa pada waktu dibuatkan mushaf? Karena pada waktu itu banyak penghafal Quran yang tewas di peperangan Yamaman, maaf. Kemudian setelah jadi disimpan di rumahnya putri sahabat Abu Bakar, yaitu Hafsah. Kemudian setelah 10 tahun sahabat Umar bin Khattab memerintah, ketika zaman khalifah yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, pada zaman itulah Quran dibuatkan mushaf yang kedua kali. Kenapa? Karena ketika ada peperangan di Azerbaijan, banyak umat Islam yang membaca ayat-ayat Quran berbeda-beda, gitu ya. Karena bacaannya berbeda-beda, maka sampai ada orang-orang Islam yang hampir saling bunuh, gitu. Karena bacaan Qurannya beda-beda. Akhirnya salah satu panglima perang dari pasukan Muslim kembali ke Madinah, melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya baru dibuatkan mushaf yang berikutnya atau yang kedua kali. Namanya dikodifikasi namanya. Ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan mushaf yang pertama yang disimpan di putrinya sahabat Umar bin Khattab. Setelah dibuatkan yang kedua, kodifikasinya, barulah mushaf Quran ini dibuatkan beberapa salinan dan dikirim ke daerah-daerah yang memang sudah menjadi daerah kekuasaan Islam pada waktu itu. Nah, setelah itu baru berjalannya waktu sampai akhirnya Quran dicetak dalam bentuk yang seperti kita pegang sekarang, ya. Yang kita pegang sekarang di sini bisa dikatakan itu adalah mushaf dari hasil kodifikasi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Dengan siapa? Dengan tim, satu tim. Ada tim yang memang menjadi orang-orang yang menyaring ayat-ayat Quran itu dari setiap catatan yang dipunyai oleh sahabat-sahabat yang lain. Bacaannya, nanti mereka yang menyusun dari urutan ayat dan segala macam. Itu yang menjadi anggota tim itu semuanya adalah orang-orang yang hafal atau hafiz Quran, ya. Karena apa? Karena memang Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Artinya apa? Diturunkan dalam tradisi hafalan. Hafalan-hafalan itu yang dijadikan menjadi buku atau mushaf. Berbeda dengan kitab yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka kitabnya diturunkan bukan dari tradisi lisan, tapi dari tradisi tulisan. Jadi dari tulisan ini ditulis atau disalin menjadi tulisan ini, disalin lagi menjadi tulisan ini. Kira-kira Bu, kalau orang menyalin satu buku tebel misalnya, disalin di sini, disalin di sini, nanti yang satu disalin lagi di sana, yang ini disalin lagi di sini. Kira-kira bakal ada kesalahan nggak Bu? Kira-kira ada kan?
Ada. Tapi kalau hafalan ya Bu ya. Saya melafazkan ayat Quran, satu ayat misalnya, kepada Mas ini misalnya. Mas ini nanti mengulangi apa yang saya hafalkan. Kan saya dengar apa yang dihafalkan, apa yang dilafazkan. Kalau ada yang salah kan saya tahu. Tapi kalau tulisan disalin, kira-kira yang bisa menimbulkan kesalahan yang mana Bu? Yang tulisan, ya kan? Karena pada waktu itu juga belum ada komputer, belum ada printer, belum ada scanner, belum ada listrik, Bang. Dengan manual, dengan lilin mungkin. Otomatis yang lebih mungkin menimbulkan kesalahan adalah yang tradisi tulisan, gitu ya. Maka itulah kitab mereka banyak mengandung kesalahan penulisan penyalin, kesalahan catatan, dan akhirnya apa? Kesalahan tafsir. Ya, gitu ya. Quran ketika diturunkan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, Nabi menjelaskan nggak makna ayat Qurannya? Menjelaskan, maksudnya apa, dulunya ada apa, sehingga bisa diturunkan ayat ini, gitu kan? Ada yang namanya apa? Asbabun nuzul. Nah, jadi kita umat Islam tahu ada ayat ini karena ada kejadian ini, gitu kan? Kalau di kitab sebelah bagaimana Bu? Ada nggak Bu asbabun nuzulnya? Ada asbabun nuzul. Tapi yang nulis siapa kita nggak tahu, gitu. Ya, yang nulis kitab mereka siapa orangnya? Tidak diketahui karena tidak ada nama yang menulis, gitu. Kalau di kita di Islam ada yang namanya sanad, gitu ya. Apa namanya? Jalur periwayatan. Nah, jalur periwayatan ini menjadi sangat penting di dalam tradisi Islam. Kenapa? Setiap orang yang meriwayatkan dilihat, ini orang yang cerita bener nggak ya? Alim nggak ya? Pernah bohong nggak ya? Pernah mengelabui istrinya nggak ya? Atau pernah istilahnya menzolimi orang lain nggak ya? Kalau ada orang yang menceritakan sesuatu dari mulut orang yang tidak alim, diterima nggak Bu? Tidak diterima. Bahkan orang yang pernah berbohong tidak usah ke manusia, ke binatang aja. Pura-pura manggil binatang mau ngasih makan, seperti seolah-olah mau ngasih makan, ternyata di tangannya kosong, tidak ada makanan, itu aja statusnya bisa turun, gitu ya. Tidak bisa disebut sahih, bisa turun menjadi hasan. Saking ketatnya di dalam Islam, sehingga yang namanya ayat Quran apalagi ya, ayat Quran itu benar-benar harus mutawatir gitu. Selain mutawatir, orangnya jelas, siapa yang mendengar, siapa yang menulis, siapa yang menghafal. Kalau hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis mursalh dan sebagainya. Ilmu di dalam Islam sangat tinggi gitu. Sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan kitab mereka. Kitab mereka yang nulis siapa aja nggak tahu gitu. Nah, bagaimana bisa disebut sahih, gitu ya. Nah, ini dari sisi kitabnya, oke. Kalau dari sisi akidahnya bagaimana? Akidahnya, kita di sini semuanya Muslim dari zaman istilahnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, mengajarkan Islam, semuanya la ilaha illallah, tidak ada yang berubah, betul kan? Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang diutus semuanya sudah menurunkan pesan yang sama, tidak ada yang berubah, semuanya la ilaha illallah, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan di dalam Islam yang diturunkan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pesannya semua sama. Kalau dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW pesannya sama, berarti akidahnya sama nggak Pak? Bu? Sama. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, berarti nabi-nabi sebelumnya Islam bukan? Islam. Nah, kenapa kita bisa menyebut mereka juga Islam semua? Karena ajarannya sama, akidahnya sama. Itu ya yang menyebabkan di Quran kita bisa menyebut agama apa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya adalah Islam. Tetapi syariatnya sama-sama nggak Bu? Syariatnya sama nggak? Beda-beda syariatnya.
Tetapi tidak jauh lah ya, perbedaannya tidak jauh. Syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan sekarang ya. Banyak persamaan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah syariat yang sudah disempurnakan ya, disempurnakan. Dalam arti seperti apa? Contoh misalnya Taurat misalnya diturunkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Bagaimana tradisinya orang bangsa Israel? Mereka kalau membuat kegiatan juga begini, dipisah begini, ya, tidak boleh campur gitu. Mau masuk ke dalam tempat suci atau rumah Tuhan mereka, mereka juga wudhu, ya. Yang perempuan juga berkerudung. Bahkan ada kelompok Yahudi yang perempuannya sampai menutup muka, ya. Seperti kita juga ada kan di Islam juga, tetapi bukan wajib. Nanti sama juga yang perempuan dan yang laki itu yang bukan mahram juga tidak boleh bersentuhan, apalagi cipika-cipiki gitu. Sama nggak boleh juga. Nah, jadi tradisi-tradisi seperti itu memang syariatnya sudah ada. Kemudian ada lagi apa? Sholat. Mereka sholat nggak? Sholat juga. Kita 5 kali ya dalam sehari ya, sholat fardu ya. Mereka juga sholat, namanya tefila, sehari 3 kali. Sholatnya bagaimana? Mirip-mirip, ya, ada berdirinya juga, ada sujudnya juga, tapi geraknya kurang lebih sama, jumlah rakaatnya yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan disempurnakan syariatnya, ya. Nanti kalau di Yahudi ada nggak Bu mandi besar Bu? Mandi junub gitu ada nggak Bu? Ada juga. Caranya gimana? Nyebur kolam. Ya, jadi mereka juga punya kolam, bukan kolam renang yang besar, bukan empang gitu, tapi kolam-kolam yang sengaja dipakai supaya mereka bisa mencelupkan tubuh mereka semuanya. Jadi semuanya terendam air gitu. Ya, itu namanya baptis gitu. Nah, kita juga ada kan? Nah, mungkin yang namanya syariat disempurnakan atau dipermudah. Kalau di mereka banyak air, mungkin pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di Saudi kan mungkin susah air, gitu kan. Jadi dipermudah untuk umat pada saat itu. Kalau bikin kolam, tidak semua rumah gitu bisa punya air banyak ya. Mungkin diganti dengan mandi besar atau mandi junub. Jadi itulah yang disempurnakan. Tetapi Quran sebagai kitab yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu membenarkan nggak Bu kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya? Membenarkan. Yaitu apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi ketiga kitab yang diturunkan ini diturunkan khusus kepada satu bangsa saja atau kepada semua manusia? Satu saja. Siapa? Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel telah menerima kitab-kitab, yang kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam, yang kitab Zabur melalui Nabi Daud alaihissalam, yang kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, kita sekarang mengenal agama Yahudi, kita sekarang mengenal agama Kristen, ya. Apakah yang dimaksud kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran? Ya, Quran menyebutkan ada Taurat, Zabur, Injil. Apakah kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ada yang berani jawab? Bukan. Alhamdulillah. Gimana Bu? Oh, aduh, enggak, saya kurang dengar. Tapi nggak apa-apa. Nanti aja saya tanya jawab Bu ya. Nanti saya tanya jawab. Jadi kita sering mendengar Taurat, Zabur, Injil disebut di dalam Quran. Tetapi kita juga mengenal ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Mereka punya kitab sendiri yang disebut dengan kitab Tanakh punya orang Yahudi, Injil punya orang Kristen. Gitu. Pertanyaan kita, apakah Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ibu tadi udah bilang bukan. Alhamdulillah, berarti sudah ada yang paham. Memang betul, jadi kalau dikatakan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, itu bukan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah
wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Betul kan? Betul. Jadi kalau wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi yang diajarkan kepada umatnya pada saat itu. Pertanyaan kita kan begini, apakah kitabnya Yahudi itu yang menulis Nabi Musa dan Nabi Daud? Itu sudah banyak yang bilang bukan, ya. Apakah kitab Injilnya atau Bible-nya orang Kristen itu yang menulis Nabi Isa alaihissalam? Ternyata juga bukan. Orang Kristen aja berani bilang yang nulis bukan Yesus sendiri gitu. Jadi kalau wahyu yang diterima oleh Nabi, kemudian dia tidak menulis, ya, yang menulis juga bukan pengikut yang pernah ketemu dengan Nabi, yang menulis juga bukan orang-orang yang pernah jalan bareng Nabi, apakah itu bisa disebut sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi tersebut? Bukan, ya. Saya akan memperlihatkan beberapa kitab yang saya bawa. Saya kalau kemana-mana bawa koper isinya kitab-kitab orang nih. Jadi kayak tukang buku ya. dipilih gitu. Nah, ini kitabnya orang Yahudi nih, Pak, Bu. Ya. Namanya apa? Namanya Tanakh. Nah, ini ada tulisannya nih. Tanakh. Ya. Tanakh itu apa? Tanakh itu singkatan, Bu. Singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa katanya. Isinya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin, Pak ya. Itu yang disebut dengan Torah oleh orang Yahudi. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nama-nama kitab. Jadi satu dimasukin dalam sini. Nanti ada kitab-kitab Nevi'im. Nevi kita kenal Nabi. Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Itu ada kitab-kitab yang menceritakan nabi-nabi. Ada Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Nanti kelompok yang berikutnya itu disebut dengan kitab Ketuvim, kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan dari orang-orang bijak, termasuk tulisan Nabi itu sendiri. Ya, di dalam kitab Ketuvim itu ada kitab-kitab yang namanya Mazmur. Ya, Mazmur di sini ya. Kita mengenalnya Zabur. Dianggap tulisan Nabi Daud alaihissalam. Nanti ada kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Nah, semua kelompok kitab-kitab itu dimasukkan atau dijadikan satu menjadi kitab yang disebut dengan kitab Tanakh ini ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Kitab ini disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Tahun kira-kira 450 sebelum Masehi ya. Sudah ada Nabi Isa belum, Bu? 450 sebelum Masehi itu sudah ada Nabi Isa belum, Bu? Diam semua. Nabi Isa kira-kira hidup pada awal ya atau beberapa tahun sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 30 Masehi. Jadi abad ini sudah 500 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian kitab ini kan dalam bahasa Ibrani. Oh iya, saya belum tunjukkan nih. Tulisannya begini nih. Seperti cacing-cacing juga nih, ya. Dalam bahasa Ibrani, ini ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian di abad ke-3 sebelum Masehi, ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi ini. Bentar. Menjadi kitab ini yang namanya kitab Septuaginta. Nah, ya, yang ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani menjadi ini. Diterjemahkan di daerah Mesir, di kota Alexandria, yang menerjemahkan 72 rabi-rabi Yahudi ya, yang diimpor dari Yerusalem ke Mesir. Diterjemahkan dalam 2 tahap.
Yang pertama, tahap pertama hanya yang Torah, tahap kedua baru Nevi'im dan Ketuvim. Kalau yang pertama yang Torah diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi, yang kedua diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Alexandria Mesir. Ya, izin minum dulu nih. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani, salam lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat katanya gitu ya. Bahkan sampai abad kedua, ketiga, itu terjemahannya dikoreksi sama orang-orang Kristen, ya. Terjemahannya diresensi namanya. Setelah diresensi, baru yang ini. Nah, orang Kristen juga sudah membuat atau menulis kitab-kitab mereka sendiri, ya. Ini kitabnya orang Kristen nih. Ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Kemudian ketika di abad keempat, kitabnya yang sudah diterjemahkan ini, yang terjemahannya sudah dikoreksi oleh orang-orang Kristen, ini dijadikan satu begini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen, ya. Yang kitab berasal dari ini disebut Perjanjian Lama, yang ini disebut Perjanjian Baru. Ini menjadi kitabnya orang Kristen. Ini nanti diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahkan sampai ke bahasa Indonesia. Menjadi apa? Menjadi ini. Ini yang sering dibawa oleh saudara-saudara kita yang Kristen nih, ya, yang dibawa ke gereja yang ini. Kalau yang dipakai oleh calon pastor, yang ini ada catatannya nih, ada tafsirnya, ya, ada kayak semacam catatan kaki gitulah. Nah, ya, nah sekarang ada masalah apa? Sama nggak kitab Kristen ini yang sudah ditambah ini dengan kitabnya ini? Sama nggak pengertiannya atau pemahamannya tentang konsep ketuhanannya misalnya? Ya, kalau yang ini mereka bilang Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa tuh bahasa Ibrani? Ya, artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak bu dengan Qul huwallahu ahad? Sama nggak bu? Sama. Jadi artinya orang Yahudi juga tauhid, ya. Orang Yahudi juga monoteisme sebenarnya. Mereka mengenal hanya ada satu Tuhan. Terus kemudian di ayat lain mereka mengatakan apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Sama nggak bu dengan lam yalid wa lam yulad? Sama ya? Setara lah bu ya, setara. Jadi artinya di sini Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tapi ketika sampai ke Kristen yang ini, kitabnya Kristen yang ini, Tuhan yang bukan manusia ini tiba-tiba jadi Yesus. Gitu. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia. Itu akidah mereka, ya, akidah Kristen begitu. Beda dengan Yahudi. Yahudi tidak pernah menganggap Tuhan itu bisa jadi manusia. Karena di dalam salah satu ayat mereka juga mengatakan langit daripada yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita juga mengenal yang namanya, kita sering menyebut Allahu Akbar. Akbarnya segede apa? Tidak ada yang pernah bisa membayangkan, ya, besarnya seperti apa. Kita mengenal ada 7 langit, belum nanti ada Sidratul Muntaha, belum nanti ada Arsy Allah Subhanahu wa taala. Besarnya seperti apa? Wong kita dibandingkan dengan tata surya kita aja udah kecil banget, dibandingkan dengan galaksi kita aja udah kayak debu gitu ya. Dibandingkan dengan langit pertama aja kita nggak kelihatan, bumi loh padahal. Bagaimana kita bisa membayangkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya? Kita tidak akan bisa membayangkan. Di sini juga dikatakan langit yang meliputi segala langit. Nah, kalau segala langit berarti kan langitnya nggak cuma satu, ya kan? Berarti sama. Langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan gitu katanya.
Berarti kan sama. Kita Indonesia di Islam juga mengenal seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas perbedaan bahwa Tuhan bukan manusia, Tuhan itu Esa. Ketika di sini mereka bilang Tuhannya Esa, betul Tuhannya Esa, tapi bisa menjadi manusia. Bedanya di situ ya. Makanya kalau kita kedatangan tamu, ya kita sudah tahu perbedaannya. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Kita tidak percaya bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala bisa jadi manusia atau makhluk gitu. Ya, itu yang harus kita pahami persis. Nah, Tuhan yang bukan manusia itu tadi di sini menjadi Yesus. Kemudian ada lagi yang namanya Roh Kudus gitu. Kalau di Quran kita sering membaca Rohul Kudus. Itu siapa, Bu? Ada yang tahu? Hah? Bukan. Siapa? Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam ya. Kalau di Quran kita membaca ada Rohul Kudus, itu artinya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau di sini yang namanya Rohul Kudus atau Roh Kudus itu Tuhan juga. Jadi Tuhan itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi katanya. Bapa, Putra atau Yesus, kemudian Roh Kudus gitu ya. Jadi mereka akidahnya begini, Bu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi tiga-tiganya satu Tuhan gitu. Ya. Nanti mereka bilang lagi, Bapa itu Tuhan, Putra atau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan gitu. Paham nggak, Habib? Hah? Habib paham? Ada yang paham nggak? Nggak? Alhamdulillah kalau nggak paham. Kalau paham bahaya itu ya. Jadi kalau bilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak? Otak kita bisa menerima seperti itu. Kalau saudara kita yang Kristen bilang paham. Iya, jadi memang Tuhan itu bisa bermanifestasi jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, ya. Dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat dan akan datang lagi nanti hari akhir. Ya, hari akhir. Kita umat Islam juga sebagian besar juga percaya kan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi. Tapi arti daripada membunuh Dajjal ini literal, yang mematahkan salib dan membunuh babi ini mungkin kiasan, ya, untuk menentang fitnah daripada kaum Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan. Oke, sebentar lagi nih, saya udah dikasih 10 menit katanya. Perbedaan lagi bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, yang sudah diterjemahkan ini, ya, ini ada konsep yang namanya Mesias. Di Kristen juga ada yang namanya Mesias. Bahasa Yunaninya atau bahasa Romawinya menjadi Kristos gitu. Ke bahasa Indonesia menjadi Kristus, ya kan? Di Islam apa, Bu? Jadi apa, Bu, di Islam? Al-Masih. Ya, jadi Al-Masih, Kristus, Kristos, Mesias atau Mesiah itu sama semua, Bu. Sama sebenarnya, ya. Mesias bahasa Ibrani, Kristos bahasa Romawi, Yunani, Al-Masih bahasa Arab. Artinya sama, sebenarnya kurang lebih sama. Tetapi mungkin konsepnya yang berbeda, konsepnya. Kalau orang Yahudi itu percaya namanya Mesias itu ada beberapa macam orang. Ada imam, ada raja, ada nabi. Ini bisa menjadi Mesias. Artinya Mesias itu adalah yang diurapi gitu. Diurapi itu bukan yang makanan Jawa yang sayur pakai pakai kelapa ya, Bu, ya, bukan ya. Ini diurapi dengan minyak katanya. Dibalur gitulah, dibalur minyak gitu ya. Namanya tuh diurapi gitu kan. Konsepnya Mesias di dalam Yahudi itu, mereka percaya nanti ada sosok Mesias yang akan datang. Kapan datangnya? Nanti. Kapan, tahu nggak? Nggak tahu kapan, pokoknya nanti kayaknya. Ketika apa? Ketika di dunia ini sudah tidak ada perang,
katanya mereka. Ya, sudah tidak ada orang angkat senjata untuk perang, nggak ada. Ketika juga semua manusia sudah mengenal Hashem. Hashem apa tuh? Hashem itu panggilan Hashem. Ya. Adonai itu kalau di dalam bahasa Arabnya Rob, Tuhan gitu lah. Kalau Hashem itu artinya nama itu gitu. Karena mereka mengenal 7 nama Tuhan Yang Maha Esa, dan ada satu yang tidak boleh disebutkan atau dilafazkan. Nama Tuhan mereka adalah Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, 4 huruf. Satu lagi Zebaot. Nah, dari 7 ini yang paling suci yang nomor 6 nih, yang 4 huruf, Yod He Vav He. Mereka tidak boleh menyebutkan, tidak boleh mencoba-coba menyebut Yahweh, Yehova, gitu nggak boleh. Ya, orang Kristen yang menciptakan kata Yahweh untuk itu. Nah, orang Yahudi menyebutnya Adonai atau Hashem. Ya. Nah, konsep Mesias tadi, setelah di bumi tidak ada orang angkat senjata untuk perang, setelah semua manusia mengenal Hashem. Ya. Nah, siapa Mesias itu? Mesias itu harus keturunan daripada Raja Daud gitu, atau Nabi Daud alaihissalam, melalui anaknya yang bernama Salomo, Raja Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Ya. Dan orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia, tapi benar-benar manusia hasil hubungan suami istri gitu. Ya, bukan Tuhan gitu. Tapi orang Kristen memahaminya Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Yesus itulah yang datang untuk menyelamatkan manusia gitu. Makanya orang Yahudi menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang diceritakan di sini ini bukan anak kandungnya Yusuf. Yusuf itu yang disebut suaminya Maria. Itu Yusuf yang dianggap sebagai keturunan Daud melalui Salomo. Karena Yesus bukan anak kandung, anak adopsi. Orang Yahudi bilang, mohon maaf bro, adopsi nggak terima gitu. Ya. Ketika mereka juga mengatakan Yesus bukan Mesias, kenapa? Karena ketika Yesus lahir, bahkan sampai diangkat, itu masih ada perang. Ya kan? Bahkan zaman sekarang aja masih ada perang. Ya nggak? Di Palestina kita lihat sendiri kan. Juga ketika Yesus lahir, belum semua manusia kenal Hashem. Sampai sekarang aja mungkin ada orang yang tidak kenal Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Lagi pula orang Yahudi bilang yang namanya Mesias itu datangnya sekali aja datang, bukan seperti Kristen datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu. Bukan PP, sekali datang selesai. Gitu. Ya, itu bedanya. Jadi kita bisa membedakan agama Yahudi, agama Kristen dengan ini, dan kita Islam. Islam kita mengenal Nabi Isa Al-Masih yang artinya Nabi Isa Al-Masih diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati dengan cara apa? Dengan cara mengusap katanya. Nah, jadi Al-Masih, Kristus, Mesias mungkin artinya sama tetapi konsepnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ceramah saya yang singkat ini paling tidak bisa memberikan pengetahuan baru ya buat Bapak Ibu di sini, sehingga Bapak Ibu paling tidak mudah untuk dimurtadkan. Ini adalah akidah saudara-saudara kita yang punya keyakinan berbeda. Yahudi walaupun sama-sama tauhid, walaupun sama-sama monoteis, tetapi mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Ya, Kristen mereka percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu bisa jadi manusia. Ya, berbeda dengan akidah kita di Islam. Kita sudah menerima Quran, kita menerima semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Kita menerima risalah yang sudah diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya dengan yang sudah disempurnakan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada akidah yang berbeda,
sudah jelas ini bukan akidah Islam, itu kita bisa langsung tolak. Ya, ketika ada orang yang bertauhid tetapi juga dia tidak menerima risalah dari Nabi Muhammad SAW, itu juga sudah kita tolak, karena itu bukan bagian dari Islam. Islam adalah penerus daripada ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan kita beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, betul kan? Khataman Nabiyyin, penutup para nabi, sudah selesai. Tidak ada lagi nabi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, ada orang yang ngaku-ngaku mungkin bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah jangan dipercaya, ya, jangan diikuti, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi Muslim yang kafah, ya, dengan akidah yang kuat sehingga tidak mudah dimurtadkan, begitu ya. Sekarang kita ada sesi tanya jawab, dipersilakan buat Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya begini, ada pertanyaan saya yang mungkin kurang lebih kalau kita tadi disampaikan mengenai akidah dan mengenal sedikit akidah di luar kita gitu. Boleh nggak kita istilahnya kalau kita kadang berteman dengan seorang muslim terus kita datang atau hadir karena tidak enak atau apa gitu, ada nggak batasan yang tidak memperbolehkan? Jadi kita gitu, kan Ya. atau tidak boleh ke kebenaran gitu. Ya. Baik. Kalau kita datang ke rumah ibadah mereka dalam hal misalnya keperluannya di luar daripada ibadah, masih diperbolehkan, ya. Kalau urusannya bukan ibadah, Pak. Urusannya mungkin sedang tur atau wisata gitu, melihat bangunan bersejarah, masih boleh. Terus misalnya perbandingan agama dalam hal belajar atau studi, masih boleh. Tapi kalau kita datang karena diajak untuk kebaktian, yang ngajak sahabat karib kita, ya jangan mau, Pak. Itu nggak boleh, ya. Ketika kita datang ke gereja ibadat, walaupun yang ngajak orang yang pernah menyelamatkan nyawa kita, itu tetap tidak boleh, Pak. Kita menghormati orang, tapi kita juga punya batasan, ya Pak ya. Juga tentang mengenai misalnya, boleh nggak mengucapkan ucapan selamat Natal gitu misalnya, ya. Orang Kristen tetangga kita baik ke kita gitu. Kita misalnya sering mengirim makanan gantian gitu. Dan mereka misalnya ketika mereka sedang merayakan hari Natal, boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal? Nah itu kita harus bijak, Pak. Ya, bijaknya dalam arti kita pelajari fatwa-fatwa dari ulama-ulama kita. Kalau di negara yang lebih banyak Kristennya, itu masih ada ulama yang memberikan izin untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka, tetapi dengan catatan bahwa kita harus menjaga akidah kita, gitu ya, bahwa kita tidak mengimani apa yang mereka imani. Tetapi kalau seperti di negara yang mayoritasnya Islam, ulama-ulama rata-rata mengeluarkan fatwa haram untuk mengucapkan selamat Natal, gitu. Kalau misalnya Bapak punya teman yang sangat baik dari kalangan mereka, yang memang orangnya juga memang baik, gitu ya. Kalau saya pribadi, sejauh-jauh saya mengucapkan hanya selamat merayakan hari Natal, gitu. Beda nggak Pak? Selamat Natal sama selamat merayakan hari Natal, artinya beda kan? Nah, paling hanya itu, sejauh itu ya. Tapi kita tidak boleh sampai ternodai gitulah akidah kita, sampai mengikuti mereka mengimani Natal gitu. Bagi Tuhan yang turun jadi manusia gitu, nauzubillah mujalik. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Tadi Bapak? Terima kasih Ustaz. Saya tadi setelah mendengarkan paparan Ustaz Tom ini, dengan dibawanya kitab itu bagi saya pribadi itu cukup berharga dan
sungguh begitu kompleks. Sedikit tapi buat saya itu multi kompleks permasalahan. Jadi saya amati penjelasan Ibu tadi itu terindikasi bahwa ini cukup berpengalaman dalam membuat histori daripada proses perjalanan dari berawal dari ilmu yang boleh didapati melalui teologi atau ketauhidan dalam Islam. Satu pertanyaan buat saya, apa konsep kohdendi? Karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar hampir 1 tahun, memang saya pernah tidak melihat sisi betul, tapi ada rekan saya salah satu RT di daerah sekitaran Cempaka Putih itu ada kurang lebih Yayasan Yehuwa namanya. Dia punya komunitas penggembala. Ada beberapa rekan kami di sana, rekan kami warga RT tersebut, dan sempat juga diidentifikasi dan alhamdulillah. Jadi setelah waktu 2 bulan berkoordinasi dengan majelis ulama, kemudian kontak dengan salah satu aparat dari kejaksaan yang kebetulan dia juga umat Katolik. Ya, beliau juga memberikan statement atau pandangan itu sama. Sehingga diinvestigasi, kemudian dilaporkan ke Polsek setempat. Alhamdulillah sekarang yang bersangkutan awalnya dia berizin, selama kurang lebih berjalan hampir 10 tahun, sekarang sudah bulan. Dari penjelasan kohdendi tadi, bagi kami serang orang yang awam selaku muslim memang cukup berharga. Tadi saya tanyakan bagaimana konsep kohdendi ke depan terkait dengan persoalan tadi digambarkan tentang bagaimana mekanisme gereja dalam misionarisnya memberikan simpatisan kepada umat sehingga bagaimana untuk merekrut dari itu. Nah, sangat paradoks sekali di mana Al-Qur'an sudah menjelaskan tadi tentang di situ tertuang riwayat Taurat, di mana Injil dan sebagainya. Itu kita sudah juga mendengar kohdendi tadi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan total nabi dalam Islam. Artinya secara hukum filsafat Islam maupun syariat itu otomatis sudah tutup, tidak berlaku lagi. Cuma bagaimana untuk mempelajari eskalasi sejarah tadi untuk ke depan nih, mungkin next time di waktu yang lain, mungkin saya beberapa event itu pernah melihat di YouTube kohdendi itu alhamdulillah cukup berharga buat kami. Kemudian bagaimana di samping konsep tadi, bagaimana nanti untuk ke depan proses mungkin kalau bisa dirangkum, apakah dalam bentuk buku, risalah, mungkin insya Allah kami juga perlu komunikasi dengan kohdendi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, jadi memang untuk ke depan kita sudah memikirkan beberapa hal. Contoh misalnya buku kita juga akan terbitkan ya. Kemudian kajian-kajian di pesantren-pesantren juga sedang kita perkenalkan ya tentang ilmu kristologi ini. Juga kita membuat beberapa event. Event ini adalah event yang mengajak orang untuk bertauhid. Istilahnya begini, saya tadi di awal mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir adalah fitrah. Jadi saya ingin atau saya pengen lah ya punya acara gitu yang mengajak setiap manusia untuk kembali ke fitrahnya. Maka itulah mohon doanya dari Bapak Ibu di sini. Kita nanti insya Allah bulan September akan mengadakan sebuah acara dengan mengundang beberapa narasumber yang lain ya, untuk membuat acara namanya Fitrah Fest. Festival Fitrah. Festival kita yang sudah muslim mensyukuri kita karena sudah menjadi manusia yang fitrah, tetapi kita juga mengajak orang yang belum fitrah untuk kembali ke fitrah ya. Jadi mohon doanya hal-hal seperti itu yang kita lakukan Pak. Selain itu saya juga di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid Surabaya, saya diamanahkan menjadi ketua Litbang, yang mana saya diamanatkan setiap tahun saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali Pak dalam tahun Pak. Itu sudah menjadi program tetap kami gitu. Ya, kenapa harus berdebat? Kita harus memberikan edukasi juga ya supaya nyampe gitu ya kepada penonton gitu. Jadi di Quran kan sudah dikatakan bahwa
janganlah kamu berdebat dengan Alkitab kecuali dengan cara yang paling baik, gitu kan. Nah, cara yang paling baik inilah yang kita tempuh. Kita harus bisa menyediakan tempat yang baik, makanan yang baik, tempat beristirahat yang baik, tempat berdebat yang baik, cara berdebat yang baik, yang adil dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menjadi edukasi buat penonton, baik kepada penonton yang muslim maupun yang belum muslim, gitu ya. Saya sebutnya belum muslim ya Bu ya, jangan non muslim Bu. Saya sebut belum muslim, insya Allah mereka jadi muslim, kan gitu ya, kita doain ya. Gitu Pak ya, yang jawab ya. Baik, terima kasih. Yang lain mungkin ibu-ibu nggak ada yang nanya ini, silakan Bu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, boleh nggak kita Nabi Isa alaihissalam itu Yesus Kristus, artinya itu apakah Yesus Kristus itu sama dengan tahu menganggap Yesus itu Tuhan? Bagaimana? Bisa diulang? Boleh nggak kita umat Islam menyebut Nabi Isa itu dengan Yesus Kristus? Karena kan suka kita diskusi sama teman yang belum Islam itu kan. Iya. Kan kita bilang, iya dipilih juga dengan Yesus Kristus, tapi dia sebagai Nabi. Gitu. Baik, baik. Boleh. Kenapa boleh? Karena nama Jesus ya atau Yesus itu sebenarnya nama belakangan yang adanya baru di abad ke-18. Kata huruf J saja, huruf J itu baru ditemukan abad 16, tahun 1524 ya, oleh seorang ahli tata bahasa Itali yang namanya, saya cuma ingat nama belakangnya aja, Trisino gitu. Kayak orang Jawa ya, kayak Sutrisno gitu ya. Tapi nama orang Itali namanya Trisino yang baru menemukan huruf J di tahun 1524. Kata Jesus sendiri itu baru ada 100 tahun setelah ditemukan huruf J, yaitu kira-kira tahun 1632 di sebuah pengadilan di Inggris. Kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible mereka baru di pertengahan abad ke-18, baru kira-kira tahun 1750. Nah, apakah Jesus dengan Isa itu sama? Sama Bu ya. Kalau kita mundur ke belakang, nama Jesus itu sebenarnya bermula dari kata bahasa Yunani Isus ya. Orang Yunani tidak bisa menyebutkan Isau. Isau itu bahasa Aramaiknya. Bahasa Arabnya Isa. Orang Palestina, orang Yahudi pada saat itu kan sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang Romawi berbahasa Yunani. Mereka kalau menyebutkan nama seseorang di belakangnya selalu ada us gitu ditambahin gitu. Jadi Isau jadi Isus gitu. Nah, kata Isus ini berubah menjadi Jesus baru di abad ke-17 gitu. Quran ya, Quran yang diterjemahkan ke bahasa Inggris banyak yang menerjemahkan Isa Al-Masih juga menjadi Jesus Christ atau Jesus Son of Mary. Ya. Jadi sebenarnya profilnya sama, orangnya sama. Cuman perspektif antara Kristen dan Islam yang berbeda. Itu aja. Jadi sudut pandangnya berbeda. Oke. Jadi kalau kita menyebut Jesus Christ nggak apa-apa, sama juga seperti kita menyebut Isa Al-Masih. Tapi kalau kita menyebut Jesus, jangan cuma sebut Jesus, tambahin Jesus alaihi salam. Itu yang keren, gitu ya. Silakan yang lain. Ada lagi Ustaz sebelum Boleh. Karena ahli kitab yang beda dengan yang belum Islam saat ini. Kalau dulu kan kita umat Islam misalnya yang laki-lakinya Islam, perempuannya boleh ahli kitab ya Ustaz ya. Berarti kalau yang sekarang karena yang belum Islam saat ini bukan ahli kitab, artinya hukum itu tidak bisa diterapkan saat ini ya Ustaz ya. Betul. Jadi yang namanya ahli kitab itu syarat utamanya dia harus punya nasab sampai ke Bani Israel. Nah, sekarang kalau ada orang Kristen ngaku ahli kitab, ya tanya aja lu keturunan Bani Israel enggak gitu. Ya kalau bukan ya itu bukan ahli kitab. Jadi tidak boleh menikahi orang Kristen yang bukan ahli kitab. Ya. Kalau ada orang-orang yang bisa memfasilitasi, katanya ada pernikahan beda agama, Islam dan Kristen atau Islam dan Katolik, dengan alasan bahwa mereka ahli kitab, itu hanya menyelisih saja itu. Ya. Padahal kalau kita baca kitab mereka, boleh nggak menikah beda agama di dalam agama Kristen dan Katolik?
sama sekali tidak boleh. Di dalam kitab ya. Tetapi menurut manajemen bisa lagi diakali, nanti ada kompensasi atau dispensasi gitu katanya. Yang dispensasi nanti mereka harus membuat surat pernyataan, yang Katolik harus tetap Katolik, yang Protestan harus tetap Protestan. Nanti kalau punya anak harus Katolik atau harus Protestan. Tetapi sebenarnya menurut kitab mereka dan menurut tafsir kitab ini sama sekali tidak boleh. Jangankan menikah, berteman saja nggak boleh, bersahabat karib nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia pun nggak boleh, kencan nggak boleh, apalagi menikah. Gitu. Tafsir resmi mereka loh ya. Itu. Jadi di dalam Islam juga sudah jelas sekali nggak boleh ya. Zaman dulu yang disebut dengan ahli kitab yang masih bertauhid itu masih diperbolehkan karena memang masih ada orangnya. Zaman sekarang bisa nggak dicarikan ahli kitab yang masih bertauhid? Tidak ada ya. Jadi tidak boleh. Di Islam sudah jelas. Kita nggak usah pakai alasan ahli kitab lah. Baca saja Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Itu sudah jelas. Bagi yang ikhwan nggak boleh, bagi yang akhwat nggak boleh. Begitu ya? Ya, makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau nanya tentang yang missionaris itu. Yang sejauh yang saya tahu kalau di Jakarta ini mungkin kalau komunitas datang gitu semua di kampung situ kayak udah nggak ada ya. Mungkin kalau satu orang aja itu mungkin masih ada. Tapi kayaknya kalau di daerah kayak seperti yang saya tahu sih Cianjur itu ya kayak gitu itu sebetulnya apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan upaya-upaya kita yang sudah dilakukan selama ini untuk mengatasi misionaris itu kan tadi aku bilang itu ada hukumnya kan gitu kan ada pasti ada tindak lanjut hukumnya nanti kan seperti itu. Nah jadi kan makanya itu kan juga jadi merugikan Islam juga ya benar-benar ya gitu. Nah selama ini tuh yang sudah diupayakan tuh apa nih? Terima kasih. Ya baik. Yang saya tahu dan yang pernah saya dengar belum ada yang dimasukkan penjara tuh. Misionaris-misionaris yang melakukan upaya-upaya begitu. Belum ada yang dimasukkan penjara. Saya tunggu-tunggu ketemu juga belum pernah ketemu gitu Bu. Ya. Jadi kalau ada upaya-upaya seperti itu paling banter hanya diusir. Paling banter. Tapi memang di dalam keputusan bersama dua menteri itu juga memang tidak terlalu tegas gitu ya sanksinya gitu. Mungkin juga merujuk kepada KUHP. Aku memang karena masih banyak yang belum tahu tentang undang-undang itu. Betul, itu salah satunya. Masih banyak masyarakat kita yang belum aware gitu Bu dengan keputusan itu. Kurang sosialisasi juga ya mungkin ya. Itu. Kurang disosialisasikan gitu lah. Jadi ya tadi seperti saya bilang, kalau orang Indonesia kan apalagi umat Islam, karena kan sekarang dulu kan non muslim itu cuma berapa 5% berapa persen sekarang makin udah naik meningkat sebegitu banyak. Ya gini, jadi kalau kita umat orang Indonesia terlebih umat Islam kan memang sudah diajarkan dari kecil kita tidak boleh suudzon, kita harus berhusnuzon, terus kita harus memuliakan tamu. Jadi ketika kita teramu ya sudah kita layani dengan baik dan segala macam. Kedua, memang sosialisasi hukum itu atau produk itu belum rata gitu mungkin ya. Kemudian juga kalau Ibu bicara mengenai persentase, ketika Indonesia merdeka, umat Islam kurang lebih 95% Bu. Ketika peristiwa G30 SPKI, umat Islam turun menjadi kurang lebih hanya 90 sampai 91%. Sekarang itu kurang lebih 87%. Ya, udah kurang berapa tuh? Total Kristen, Protestan dan Katolik di Indonesia sekarang kurang lebih 30 juta orang. Ya. Nah, kalau dikatakan upaya-upaya apa saja yang sudah pernah kita lakukan ya. Kalau saya rasa memang sebentar saya potong lagi. Kalau kita tilik dari belakang, dari sebelum keputusan bersama itu timbul, itu dulu SK itu keputusan bersama itu timbul juga melalui banyak protes. Siapa yang protes? Ya kalangan mereka.
kalangan Kristen dan Katolik yang protes. Kenapa? Mereka menggunakan isu hak kebebasan beragama. Bilangnya begitu. Betul bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi pemerintah sudah mengatur kalau mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu dilarang. Silakan cari orang yang belum beragama. Ini yang dilanggar oleh teman-teman kita dari kalangan mereka. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya amanat agung. Amanat agung itu ayat di dalam Bible mereka yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang disebut dengan perintah atau amanat agung untuk mengkristenkan siapa saja gitu di luar Kristen. Bahkan sesama Kristen aja rebutan jemaat gitu. Di dalam sesama Kristen aja beda denominasi, mereka rebutan jemaat gitu. Gimana? Ya, kalau mereka sih sebenarnya juga punya yang namanya persatuan gereja-gereja. Mereka juga mengatur, ya. Tetapi yang namanya di lapangan tidak selalu sesuai dengan aturan. Bahkan ada satu gereja yang pendetanya rebutan mimbar. Ada yang begitu, ya. Ya, jadi gitulah. Maka itu kita tidak perlu concern dengan masalah internal mereka. Yang kita harus concern adalah apa? Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri, bagaimana ibu-ibu melindungi anak-anak ibu dan keluarga ibu dan teman ibu dan saudara-saudara ibu dari upaya-upaya pemurtadan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, maka itu belajar kristologi ini gunanya apa? Supaya kita tahu akidah kita, supaya kita tahu akidah mereka. Nah, yang mana yang harus kita jaga gitu loh. Ya gitu ya. Cukup? Ya? Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Pendek aja Pak, pertanyaan apa? Pendek aja pertanyaan. Singkat aja. Langsung saja Ustaz. Menurut Ustaz gimana dengan perkembangan di Indonesia dengan keadaan sekarang? Apakah menurut Ustaz itu ada unsur indikasi yang terindikasi dengan konspirasi internasional apa? Kan terkait realita yang kita hadapi seperti itu. Sosmed begitu gencar informasi tersebut. Bagaimana menurut Ustaz? Konspirasi dunia gitu. Ya, kira-kira tentang kristenisasi. Ya. Kalau yang konspirasi tentang kristenisasi ke seluruh dunia itu bukan konspirasi lagi Pak, itu sudah ditetapkan di Konsili Vatikan kedua tahun 1965. Apa kesimpulannya? Kristenisasi ke seluruh dunia. Itu udah jelas ya. Saya pikir tadi konspirasi yang tentang New World Order yang Illuminati atau apa gitu. Nah, perkembangannya begini Pak. Kristen sendiri di Eropa itu kan memang sudah anjlok. Banyak Kristen, banyak gereja yang dijual. Ada yang jadi kafe, ada yang jadi perpustakaan, ada yang jadi restoran, bahkan banyak yang jadi masjid. Kita sendiri juga di Indonesia kita sudah mencoba mengikuti apa yang ada di sana. Banyak gereja juga di daerah Jawa sana yang sudah mulai kosong. Apalagi kemarin waktu Covid, gitu kan. Kita sempat beli gereja satu Pak di Jawa sono. Kita jadikan Masjid Isa Al-Masih gitu. Ya. Ternyata gereja itu dulu dibangun di situ ketika satu desa orang Kristennya cuma satu keluarga Pak. Cuma satu kakak, suami istri dan 3 anak. Anak-anaknya bahkan sekarang sudah merantau, bahkan saya dengar juga sudah masuk Islam. Jadi satu desa Kristennya cuma 2 orang suami istri. Nih saya sama ini nih, ya Adam ya, ingat nggak? Waktu kita beli gereja di Klaten ya, Masya Allah. Gereja itu ternyata dulu dibangun dengan menyalahi prosedur. Nah, jadi ketika kita beli kita baru tahu gereja itu dulu dibangun di desa itu tidak ada orang Kristen, hanya 2 orang. Kebaktiannya ngambil jemaat dari kota lain atau dari desa lain. Setiap minggu 2-3 mobil mereka bawa orang ke situ. Nah, kalau secara perkembangan tadi saya bilang umat Islam sekarang 87% ya Pak ya. Itu dari tahun 2019 sampai 2022
ada kenaikan Pak, walaupun kecil, ada kenaikan. Dari kira-kira 86,7%, terakhir saya tahu menjadi 87, sekian persen. Jumlah kenaikan penduduk Islam di Indonesia kurang lebih 10 juta manusia, kenaikannya kira-kira 0,3%. Oke. Kristen, Protestan, dan Katolik, yang Protestan naik kira-kira 700.000 orang, yang Katolik naik kira-kira 200.000 orang, tapi jumlah persentasenya turun. Turunnya yang Protestan 0,16%, yang Katolik turun 0,6%. Ya, jadi alhamdulillah dari 2019 sampai 2022 umat Islam tetap naik, yang Protestan dan Katolik malah turun Pak sedikit. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tren ini tetap berjalan seperti itu, dan bukan kita mau membenci mereka, enggak. Pada dasarnya mereka juga orang-orang baik Pak. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Pada dasarnya mereka orang baik, tetapi mereka hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab mereka dan mengikuti ajaran gereja mereka gitu. Jadi mereka hanya mengikuti sesuatu yang kadang-kadang apa ya namanya ya, hantam promo gitu, tidak melihat aturan pemerintah gitu misalnya. Gitu ya Pak ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Saya sudah harus berpindah masjid ke mana? Al-Muhajirin ya. Nah ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya ya dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya juga mohon maaf jika ada yang salah-salah kata dari saya, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua di sini menjadi golongan orang-orang yang mengikuti yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga saya berdoa mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang dihindarkan atau dijauhkan dari api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.